Nah, ini fakta yang tidak banyak diceritakan kepada orang lain, katanya. Dia bilang gitu di alam gaib tuh ya. Dia bilang gini, coba Pak, kalau saya mau menguntit penjahat untuk melakukan penyelidikan, kalau saya mau menangkap penjahat untuk meredakan amarah masyarakat, kalau saya mau mengungkap kasus, itu bagaimanapun tuh butuh ongkos. Syukur-syukur kalau penjahatnya itu dekat rumah saya, di kecamatan saya, di kelurahan saya. Banyak penjahat tuh yang harus dikejar sampai ke Aceh, banyak yang harus dikejar sampai ke Kalimantan Barat. Semuanya tuh harus dikejar dan gak ada ongkosnya. Kalau saya mau mengejar penjahat itu, saya harus melakukan penyelidikan. Saya tuh harus pakai ongkos saya sendiri. Biasanya sih diiming-imingi, pinjem duit dulu lu, nanti udah itu dibayar belakangan. Katanya begitu, tapi seringnya sama sekali nggak dibayar. Jadi polisi itu nggak punya uang operasional. Itulah alasan kalau misalkan rakyat nuntut, itu tolong tangkap penjahat itu tolong ini. Banyak di antara polisi itu yang nggak mau gerak karena nggak ada anggarannya. Sekalinya mau gerak harus motong dari uang gaji 5 juta yang tadi itu. Gitu masalahnya tuh. Nah sekarang kata dia, Sob, dia nyemprot ke saya. Tolong pikirkan, mau nggak ngejar-ngejar penjahat sampai ke Aceh dengan kemungkinan bahwa dia juga bawa senjata bisa bunuh kita. Dan ongkosnya harus dari duit kita sendiri. Yang 5 juta tuh gak akan cukup. Kalau saya tuh jadi polisi tuh untuk nyari kerja, untuk nyari duit buat keluarga saya, kata dia tuh. Jadi kalau saya jadi polisi, terus ngejar penjahat, duitnya nombok, udah gitu saya didor sama penjahat, itu siapa yang mau tanggung jawab? Gak ada siapa-siapa. Istri saya jadi janda, anak-anak saya jadi yatim. Pikir nggak kayak gitu, Sok? Saya tuh bertanya, emang nggak ada biaya operasional polisi untuk nangkap penjahat, untuk melakukan penyelidikan? Ya ada, kata dia tuh. Tapi cuma di atas kertas. Aslinya adalah sebagian dari uang-uang operasional kita itu langsung diembat sama komandan. Kenapa? Karena komandan butuh uang kalau mau naik pangkat. Jadi nyogok ke polisi itu bukan hanya ketika kita mau daftar nyogok polisi bayar 300 juta, 400 juta. Bukan hanya itu. Setelah kita jadi polisi pun, setiap kita dipromosikan, mau naik pangkat, mau naik jabatan, dikasih tempat yang enak untuk beroperasi, dikasih ini itu semuanya tuh harus nyogok dulu. Jadi komandan saya terpaksa harus nyogok ke atasannya lagi dengan biaya operasional untuk nguber-nguber penjahat. Itu faktanya tuh begitu, kata dia. Saya jadi prihatin juga, aduh, ternyata polisi itu korban polisi korban korupsi dari polisi yang lain yang lebih atas.